Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Novita. Saya dari kelas C sore semester 5, program studi bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah profesi kependidikan, yaitu dosen pengampunya adalah Pak Kamaruzaman MPD. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang profesi kependidikan. Pengertian profesi merupakan kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial yang baik. Sementara pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan pada masa yang akan datang. Profesi merupakan pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi juga mempunyai karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lebih lanjut, memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam. Ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi. Ada juga beberapa karakteristik dan syarat profesi kependidikan, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 tentang profesi guru dan profesi dosen dalam bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Selanjutnya, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya, memiliki kualifikasi, kompetensi, dan juga bertanggung jawab. Dan masih banyak karakteristik lainnya. Yang selanjutnya itu ialah profesi keguruan. Dalam profesi keguruan ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dapat dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Yang selanjutnya itu kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi seorang guru, yang itu sendiri kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga dapat memberi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang selanjutnya itu, yang ketiga, kompetensi profesional guru, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat itu ada kompetensi sosial, di mana kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar, baik pada waktu membawakan tugasnya sebagai seorang guru. Misalnya harus mencontohkan suatu yang baik agar bisa ditiru oleh murid. Baik, selanjutnya kita
akan membahas tentang beberapa masalah yang berpengaruh dalam kependidikan. Yang pertama itu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi sangat mempengaruhi kependidikan atau pendidikan dari segi keuangan. Seperti di saat sekarang ini, pasti semua orang mengalami sangat banyak permasalahan tentang keuangan. Mungkin dari segi ekonomi yang kurang memadai, misalnya sekarang kita semua membutuhkan alat untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Misalnya seperti handphone untuk kuliah online ataupun sekolah online, dan itu semua pasti membutuhkan kuota. Dari situ kita bisa lihat kesulitan krisis ekonomi mungkin itu sangat berpengaruh bagi pendidikan. Yang kedua itu ada krisis politik. Itu juga sangat mempengaruhi pendidikan, terutama tentang kurikulum. Dan misalnya perubahan di setiap tahunnya tentang kurikulum, itu juga sangat mempengaruhi proses pendidikan. Yang selanjutnya ada krisis moral. Krisis moral sangat mempengaruhi pendidikan. Dapat kita lihat di masa sekarang ini banyak sekali pelajar-pelajar yang mungkin tidak menaati moral, tidak menaati nilai-nilai yang ditanamkan. Misalnya seperti melakukan hal-hal yang dilarang, baik dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada krisis kepercayaan berpengaruh dalam pendidikan, terutama antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan daerah. Biasanya itu sering bertolak belakang antara pemerintah pusat dan kebijakan daerah. Misalnya di daerah kan berbeda-beda, sedangkan pemerintah pusat menerapkan peraturan yang bisa dikatakan lebih umum, tidak seperti di daerah tertentu. Yang selanjutnya itu ada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu juga sangat mempengaruhi pendidikan, terutama dalam teknologi informasi yang ada di era sekarang ini. Misalnya kita bisa lihat pada zaman dulu sama zaman sekarang itu perubahannya sangat drastis sekali. Yang bisa kita lihat pada zaman dulu kita hanya bermain kelereng, mungkin main bola, sedangkan pada zaman sekarang anak-anak mungkin yang usia 2, 3 atau berapa tahun ke atas, mereka sudah menggunakan gadget dan tidak mengenal mainan-mainan yang tradisional seperti zaman dulu. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa perubahan teknologi informasi sangat berpengaruh besar bagi proses pendidikan. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini yang bisa saya simpulkan dari materi yang Bapak berikan melalui video-video yang ada di YouTube. Mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.